Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita terkait dengan Google Apps Script. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menetapkan sebuah nilai secara otomatis dari data yang ada. Oke, sebelumnya kita sudah di video sebelumnya kita sudah bagaimana menetapkan nilai-nilai ini, tapi berdasarkan rank yang kita miliki ya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sepertinya datanya kita ada tapi ranknya tidak secara otomatis harus kita tentukan ya dari A2 sampai dengan D3. Nah, misalnya saya akan membuat fungsi baru, function atur data 2 ya. Nah, ini nama function juga harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini karena berada di function yang berbeda, saya misalnya tetapkan copy hal yang sama. Jadi saya mendefinisikan nama sheet di sini adalah sheet 2. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan sebenarnya sederhana untuk menetapkan sebuah nilai secara otomatis dengan ini ya gitu ya. Kita bisa menggunakan append row. Jadi dari nama sheet ini kita bisa menambahkan append row. Append row ini berarti tambah baris. Ya, append row itu berarti pada sheet 2 ya, pada sheet 2 ini pada variabel nama sheet atau sheet 2 itu kita menambahkan sebuah baris, tapi dia ketika kita lihat di sini ada parameternya. Parameternya adalah nilainya ya, objek sebuah array di baris tersebut. Nah, di sini karena yang ditambahkan ada dalam satu baris, berarti kita cukup menggunakan satu kurung siku seperti ini ya, karena ini dalam satu baris. Append row berarti nambah satu baris. Nah, kemudian apa yang mau kita tambahkan dalam satu baris tersebut? Misalnya kita buat ini 3, kemudian tadi ya, ini kan berarti di bawah ini 3, kemudian tanggal dan seterusnya. Kemudian misalnya tanggal 17 Januari 2023, kemudian namanya Ibrahim, misalnya donasinya adalah 250.000. Oke. Nah, ini sudah sebenarnya ketika kita jalankan atur data 2, kita jalankan seperti ini. Nah, dia ketika eksekusi dimulai, dia muncul seperti ini. Nah, ini format tanggalnya belum ini ya, format tanggalnya belum mengikuti karena di function atur 2 ini tidak ditetapkan ini nih. Ya, dari line 23 sampai dengan line 25 itu kan tidak ditetapkan terkait dengan elemen dan apa number formatnya. Nah, jadi dia default mengikuti. Tapi secara pengerjaan kita bisa menambahkan append row untuk menambahkan sebuah baris baru. Begitu juga kalau sepertinya ini kan sudah nih Ibrahim sudah ditambahkan di baris ketiga. Kalau kita terus-terusan menjalankan atur 2, dia terus-terusan juga menambahkan hal yang sama. Ibrahim lagi begitu ya. Dia terus-terusan menambahkan nilai yang sama. Begitu seterusnya. Begitu. Jadi nanti ini bisa kita kombinasikan dengan menggunakan get value begitu. Jadi misalnya di data yang utama, data get value ada di sheet 1, get value sheet 1 biasanya kan yang didapatkan data anggaplah nomor, kan dia akan mengikuti ya, nomor akan mengikuti. Nah, misalnya tanggal dan nama dan donasi, 3 hal ini yang paling utama. Nah, kita bisa mendapatkan ketiga variabel ini dengan menggunakan get value dari nilai sebelumnya ya, dari nilai sheet sebelumnya. Contohnya misalnya saya kombinasikan dengan get value ini sheet 1 ya, anggaplah ini berarti saya ganti variabelnya nama sheetnya jadi sheet 2. Berarti ini juga ganti jadi sheet 2 bukan nama sheet. Nah, kemudian saya tambahkan sebuah variabel namanya sheet 1 ya, sheet 1. Nah, di sheet 1 misalnya saya mau mengambil sebuah variabel ya, variabel anggaplah di sini di sheet 1 saya mau mengambil variabel ini ya yang 12 Januari Romi dan donasi. Jadi misalnya ini B2, C2 dan D2 ya. Nah, kita bisa menggunakan langsung saja misalnya var nama
Ini berarti sheet 1 get rank ya, namanya kan diambil dari get mendapatkan nama ini, nama Romi, ini berarti C2 ya, nama di get ranknya C2. Rank C2 set value. Sorry. Get value. Get value seperti ini. Nah, begitu juga Kak dengan yang lainnya. Ini berarti tanggal sheet 1 get rank B2 get value. Dan yang ketiga itu adalah donasi. Sheet 1 get rank donasi seperti ini. Nah, ini kan masalahnya masalahnya di sini kalau kita harus menggunakan untuk bagian tanggal dan donasi karena di sini bentuknya adalah number begitu. Jadi kita harus dan date begitu ya. Jadi kita harus menggunakan get value. Kalau menggunakan get display value gitu ya, dia akan tertampil sebagai teks aslinya, sehingga ketika nanti dipindahkan ke sini dia bukan tertampil sebagai angka ya, tapi sebagai teks. Contohnya misalnya kalau kita mengambil nilai nilai donasi ini kan 100.000 ya, tapi ditampilkan dalam bentuk rupiah. Ketika kita ambil Rp 100.000,000 begitu, ketika kita dipindahkan ke sini, dia akan jadinya teks, bukan lagi nilai, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Ya, ini kan kalau dijumlahkan kan kelihatan ya, bisa kelihatan di sini totalnya 5.850.000. Tapi kalau sepertinya di sini ada teks Rp 100.000 seperti ini. Sorry, ini bentuknya masih dalam bentuk teks. Nah, misalnya kita bentuk seperti ini begitu ya. Nah, ini ketika dijumlahkan dia tidak akan bertambah, masih sama seperti dengan yang tadi. Kira-kira begitu. Jadi kita di sini menggunakan get value, dapatkan nilainya. Nah, kemudian di sini kita baru tetapkan tanggal ya. Open row-nya kita bisa panggil tanggal. Tanggal merujuk kemana? Merujuk ke data yang didapatkan dari sheet 1. Kemudian ini Ibrahim kita ganti dengan nama dan donasi kita ganti dengan donasi. Oke, kita simpan. Kemudian ketika kita jalankan, atur data 2. Ya, di sini sudah selesai. Nah, maka di sheet 2 ini akan bertambah. Ini 12 Januari, nama Romi nominal sebanyak Rp100.000. Sama seperti yang ada di sheet 1. 12 Januari, Romi nominal Rp100.000. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana mengatur supaya nomor ini juga bisa mengikuti baris yang ada ya, karena misalnya ini data yang keempat ya harusnya keempat begitu, atau data yang kelima dan seterusnya begitu, bukan 3 terus gitu ya sampai bawah. Nah, jadi kita perlu mengubah terlebih dahulu nilai ini nih, nilai 3 di sini perlu kita ganti dengan apa? Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan last row ya, jadi kita perlu menggunakan last row. For last row. Last row itu kita dapatkan. Jadi sheet 2, kita deteksi sheet 2. Sheet 2 itu last row-nya ada di mana ya? Last sheet 2 itu baris terakhirnya ada di line berapa? Ini kan kalau bisa kita lihat di sini sheet 2 line terakhirnya ada di line ke-7, ada di baris ke-7 ya. Jadi kalau sepertinya sheet 2 last row, get last row seperti ini. Nah, misalnya kita namai ini sebagai variabel LR atau last row. Nah, kalau sepertinya ini saya matikan terlebih dahulu perintahnya. Kita misalnya cek last row ini dengan logger log. Cek nilai last row. Kita akan mendapati kalau sepertinya kita jalankan. Kalau kita jalankan, nah nilainya adalah 7. Nilainya adalah 7. Karena dia pada baris terakhirnya ada di line ke-7. Nah kalau sepertinya saya tulis sesuatu di sini. Hai, begitu ya. Ini ada di line 15. Ada di line 15. Ketika saya jalankan, maka dia nilainya adalah 15. Nilai last row sheet 2 ada 15. Karena ada baris terakhir di sheet 2 itu 15. Nah, jadi perlu diperhatikan kalau kita menulis data, tidak boleh ada data yang lebih bawah dibandingkan data yang terakhir gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini. Anggaplah ini nomornya sudah kita sesuaikan. Nah, kita lihat di sini. Ini terakhir sampai dengan nomor 6 begitu ya. Jadi kalau sepertinya ada data baru, dia akan tertulis sebagai nomor 7.
Nomor 7 adalah baris terakhir yang sebelumnya, sebelum data ditambahkan adalah line yang menjadi baris terakhir. Jadi di sini kita cukup menambahkan ya LR sebagai 3, menggantikan 3 seperti ini. Maka ketika kita jalankan seperti ini, nah dia akan otomatis menjadi angka nomor 7. Karena LR di sini mendapatkan sheet 2 itu sebelum ditambahkan datanya ya. Sebelum ditambahkan data itu baris terakhirnya adalah baris ke-7. Dan ketika ditambahkan data, data tersebut memanggil nilai LR. LR nilainya adalah 7 sebelumnya. Dan begitu seterusnya ketika kita melakukan eksekusi lagi, atur data, maka dia akan menjadi nomor 8 dan seterusnya begitu ya. Nah, dan seterusnya di sini baris ke-9 atau data ke-9 dan seterusnya. Begitu. Oke, ini cara kita. Ini nanti tinggal diatur bagaimana bentuk alignment dan number formatnya. Oke, demikian rekan-rekan sekalian tutorial terkait dengan menetapkan sebuah nilai di Google Sheet dengan Google Apps Script. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya.